Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kukuruyuk Project yang senantiasa dikaruniai Allah terus. Amin, Jelas, amin. Iya jelas, nggak? jelas. Amin. Jelas ya. Alhamdulillah kita kedatangan orang istimewa. Istimewa sekali yaitu Ustadz Atib Nawawi As-Samad Khan ya. Beliau orang ganteng sekali ini. Beliau juga qori internasional Suaranya merdu yang banget. dipunyai oleh Semarang City. Istimewa. Alhamdulillah udah kedatangan beliau. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat istimewa. Yaitu langsung saja Ustadz Adibia, ini dari pertanyaan-pertanyaan dari netizen ini banyak, tapi saya pilih salah satu saja ya Ustadz ya. Oke. Oke, yang yaitu apa hukum nyari uang sendiri padahal ortu sudah capek-capek kerja cari uang buat anaknya. Wah, itu gila. Silahkan monggo Ustadz. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Mudah-mudahan cepat untuk Oh jodoh. amin, pengen akeh didengake Ustadz ya. Ora kabul tak paksa Ini Gusti. alhamdulillah malam hari ini saya ditemani oleh dua Dua orang remaja yang apa tak namanya? tawarah ya Ustadz. Remaja tersesat. Sesat, ya. Remaja tersesat gitu. Bukan tersesat ya. Tapi memang belum dapat jodoh kan gitu ya. Iya. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mas Iqbal ya tentang apa hukumnya mencari uang sendiri padahal ortu atau orang tua sudah capek-capek kerja cari uang buat anaknya. Jadi kalau kita melihat apa namanya pertanyaan ini bahwa hukum mencari uang sendiri itu ya boleh ya. Meskipun orang tua itu sudah capek-capek mencari kerja uang buat anaknya kan begitu. Kalau kita melihat ini ya, jadi orang yang bekerja itu kan merupakan ibadah. Ya, orang yang bekerja itu kan merupakan ibadah. Maka ibadah di dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seperti itu ketika kita ikhlas ya, ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita hasilkan ini ya ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa namanya? Rasulullah itu kan sangat mengapresiasi ya kepada para umatnya. Jadi ketika bekerja itu di dalam rangka untuk mencari ridho Allah itu lebih baik daripada kita dipaksa untuk bekerja tetapi malah justru kita ini mempunyai rasa beban kan gitu. Maka sudah menjadi kewajiban orang tua yang mencari nafkah terhadap keluarganya kan begitu. Sehingga ketika orang itu mencari nafkah untuk keluarganya ya, maka hal itu akan bernilai ibadah. Dan orang yang sudah capek-capek mencari harta atau bekerja itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hadisnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa man amsa kallan min amalin yadehi amsa maghfurullah. Jadi barang siapa yang di waktu sore merasa capek karena bekerja. Nah, itu ya. Dengan kedua tangannya di dalam rangka mencari nafkah itu, maka di saat itu pula Allah akan mengampuni baginya. Hal ini jelas bahwa ternyata apa yang kita cari ya di dalam kita apa namanya memberikan kenyamanan terhadap keluarga dari hasil yang apa namanya yang baik, yang ikhlas, maka disitulah Allah akan memberikan kebahagiaan untuk keluarganya. Nah, jadi kita misalnya sebagai anak yang belum berkeluarga, misalnya Mas Iqbal ini kan belum keluarga, ya ibu sudah apa namanya setiap harinya itu sudah bekerja, sudah mendapatkan hasil dari apa yang dilakukan. Maka hasil itu diberikan kepada anak, dan ketika anak itu mau juga untuk apa namanya mencari nafkah sendiri atau uang sendiri itu diperbolehkan, asalkan yang kita cari itu betul-betul dari jalan yang benar. Oh, halal. Halal begitu, bukan dari
sesuatu yang dilarang kan begitu. Lah itu yang tidak boleh. Tapi kalau sekarang kan begini, banyak di antara pemuda-pemuda sekarang itu kan biasanya kalau setiap selesai sekolah, artinya sudah lulus SMA, Iya, benar. kadang-kadang kan ada yang memang anak itu saya tak bekerja dulu Benar-benar. atau saya tak kuliah dulu akan begitu. Lah kalau dia itu punya keinginan untuk kuliah dulu, berarti kan dia apa namanya mencari apa istilahnya ilmu gitu. tambahan ilmu ya, agar nanti ketika di dalam dia itu selesai di dalam kuliah itu mungkin nanti kan bisa mendapatkan sesuatu hal yang layak untuk dirijakan begitu. Tapi kadang-kadang ada yang saya tak sekolah, saya tak bekerja dulu. Mungkin di saat itu ketika bekerja, di samping bekerja nanti bisa melanjutkan kuliah, mungkin kadang seperti itu ya. Tapi itu tergantung dari orangnya masing-masing, dan ketika kita mempunyai niat yang ikhlas untuk membantu orang tua, karena mungkin orang tua punya apa namanya banyak anak, dan mungkin salah satu di antara yang harus yang tua ini yang bisa untuk memberikan tambahan nafkah terhadap keluarganya, itu kan juga boleh gitu. Itu Mas Adit ya, gimana? Tapi gini Tat, ada pertanyaan lagi nih. Jadi saya tuh sedikit apa ya, bertanya-tanya juga nih antara tadi kalau orang tua setuju dan enggak nih, ya kan pertanyaannya. Jadi kalau kita habis lulus SMA, pengennya kerja, tapi orang tua pengennya kita kuliah. Nah itu kan bentrok nih. Pengennya anak sama pengennya orang tua. Nah itu kalau kita paksain buat kerja, ya kan? Kan ada indikasi nih tadi. Orang tua nggak ridho. Walaupun ikhlas nggak ikhlasnya kita nggak tahu nih. Nah itu gimana tuh Tan? Ya memang kita kalau masih di dalam tanggungan orang tua dan orang tua untuk menghendaki agar bisa melanjutkan studinya ya, itu kan mungkin jalan keluar yang baik bagi dia kan begitu. Sehingga kita kan memang harus patuh ya terhadap karena keinginan orang tua baik. Ya benar. Keinginan orang tua kan baik. Baik. Bukan terus orang tua begini, udah pokoknya kamu kuliah tuh, ndak kuliah terserah kamu. Lah ini kan berarti pilihan ini yang nantinya akan membuat beban daripada anak kan begitu. Makanya ya yang diniatkan oleh orang tua mungkin ya. Kalau apa namanya mengikuti petunjuk orang tua, petunjuk yang baik. Tujuannya orang tua kan begini, lanjutkan studimu. Ya, lanjutkan studimu agar nanti ke depanmu itu kamu juga bisa apa ya istilahnya bisa membuat bahagia orang tua kan begitu. Sehingga ketika orang tua bahagia dengan keberhasilanmu, dan itulah sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban bagi orang tua. Maka ketika nanti anak itu sudah sukses, ya berarti ada timbal baliknya. Dan wajib bagi seorang anak itu membahagiakan orang tuanya. Wajib banget. Iya, karena apa? Ya karena pada saat kecil dia itu dilahirkan ya, masih di dalam kandungan ibu itu kan kita terus nanti sampai lahir, bahkan nanti sampai dewasa itu kan orang tua itu sudah luar biasa. Pengorbanannya luar biasa. Maka paling enak itu takdiman wa takriman terhadap kedua orang tua. Taat dan patuh kepada orang tua itu lebih baik. Jadi kalau apa ya istilahnya orang-orang dulu itu apapun yang diperintah oleh orang tuanya dengan kebaikan itu pasti nurut. Ya mungkin zaman sekarang mungkin berbeda ya. Ya mungkin karena riyadhah atau ikhtiar daripada orang tua ini berbeda-beda. Kalau orang tua itu sering mendoakan, ya insya Allah anaknya itu akan turut kan begitu. Sekarang semakin dikekang semakin melawan. Benar gitu. Makanya kan anak-anak sekarang kan anehnya gitu kan. Gen Z itu kan ya orang tua maunya gini nih, baik ya kan, baik nuntun anaknya, tapi si anak itu juga ada pikiran berontak, ada juga pikiran yang kasihan orang tua gue nih ya kan, kasihan orang tua saya kok udah nyekolahin dari TK sampai SMA, udah mending kerja aja daripada kuliah kan tambahannya lebih lagi kan gitu. Mending minggat. Jangan. Mending apa? Minggat. Ya tapi memang ada yang mempunyai keinginan begini. Jadi satu karena patuh terhadap orang tua tadi itu, yang kedua karena memang dia pun juga ingin bekerja. Artinya di dalam rangka untuk meringankan beban orang. Iya, ada rasa iba ke orang tuanya. Ada sih cerita banyak. Jadi dia memang mengikuti
perintah orang tuanya untuk sekolah, untuk melanjutkan studinya, tetapi diem-diem itu juga dia itu bisa meringankan beban orang tua dengan apa? Dengan dia itu bekerja di tempat yang memang di situ bisa memberikan pemasukan pada dirinya. Sehingga pada saat itu ada cerita ya, seorang anak dari orang kampung yang orang tuanya itu mensupport tentang pendidikan dia, bahkan dengan habis biaya berapapun, tetapi anak ini pun juga merasa kasihan juga terhadap orang tua. Sehingga akhirnya apa? Dia itu mempunyai keinginan untuk agar orang tua itu tidak terbebani dengan biaya pendidikannya. Sehingga akhirnya dia itu ikut pagi sekolah atau kuliah ya, terus sorenya itu dia bekerja di tempat yang memang di situ ya yang penting bekerja, terus mendapatkan hasil itu. Bahkan malah justru setiap bulan itu dia malah justru tidak meminta orang tuanya, malah justru memberikan lebih tambahan meringankan. insentif terhadap orang tuanya kan. Ada yang seperti itu. Maka hal itu ya patut kita apresiasi juga dan patut kita contoh lah. Kita kalian berdua ini kan masih muda ya, yang masih umur 15 tahun. Iya, 14. 14 tahun. Lebih ke Ya. TK0 besar. Hitungannya kita satu abad. Ya, hal itu kan bisa menjadi semangat. Semangat kita. Ya, contoh ya saya dulu juga sama ya. Saya dulu itu ketika pada saat di usia SMA itu ya alhamdulillah karena tadi Banyak yang saya suka. punya bakat ya. Saya itu kan punya bakat suara ya. Jadi ketika pada saat itu mengikuti lomba MTQ ya, terus akhirnya kan di situ ada istilahnya hadiah itu. Lah hadiah itu tidak untuk saya buat jajan dan sebagainya, tidak, tetapi ditabungkan. Ditabungkan sampai terus akhirnya masuk ke tingkat kuliah, tidak meminta biaya bagi orang tua. Akhirnya saya mengajukan di sebuah beasiswa ya, beasiswa di dulu kan ada Jarum itu ya. Terus ada di Bank BNI pada saat itu, sampai sebelum akhir saya lulus ya. Itu alhamdulillah pembiayaan itu gratis begitu. Lah ternyata kami menyampaikan kepada orang tua ya tujuannya adalah biar pembiayaan dari orang tua itu untuk adik-adik saya kan begitu. Gitu lebih meringankan. Nah kalau gini kan jelas Bal. Ya, penjelasan dari Ustaz Adib sangat menyentuh sebenarnya. Terenyuh Tamparan keras buat kita. Iya ya. benar, makanya kan Kita yang tuh belum bisa bahagiain. Ya tujuan kita itu memotivasi, Iya. motivasi para kaulah muda Agar mengurangi Iya. beban keluarga ya Mas ya. iya, salah satunya minggat ya. Iya, nanti minggat. Wis kono minggat le kan gitu orang daripada nyusaki wong tuwa. Balik gue duit. Gitu. Oke. Terima kasih Ustadz Adib Iya, Nawawi sama-sama, atas iya. petuah-petuahnya yang sangat menyentuh. Sebenarnya saya pengen nangis tapi kok nggak ada tisu sebenarnya. Gitu. Jangan Banyak ditahan, ya. sebenarnya. Cariin dulu ya tisu ya. Nah, itulah dari penjelasan dari pemaparan dari Ustadz Adib yang sangat istimewa, mutiara hati yang disampaikannya. Manfaat banget itu. Semoga manfaat bagi kita, buat para pendengar, buat para pelihat, buat para yang ada di para sana, paracetamol, paratusin, Iya. yang semuanya yang ada di Sakit situ. semua ya. Gitu dari kita ya, dari tim dua trio wek-wek ya, Iqbal dan Adit, dan kedatangan Ustadz Adib yang sangat istimewa. Itulah perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih banyak saya sampaikan dan saya minta maaf banyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.